Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GKI Rungkut Asri Minggu 20 September 2020. Kebaktian pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Bekerja untuk Tuhan dengan Sukacita. Marilah kita mengambil saat hening sejenak sebelum kita memulai kebaktian pada hari ini. Kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara, semua orang percaya pada hakikatnya terpanggil untuk hidup, bekerja dan berkarya melayani Tuhan dengan sukacita. Karena itu, selagi kita hidup di dunia ini, kita punya tanggung jawab untuk terus berkarya dan melayani Tuhan, seperti nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang dan menyesal atas dosa kami. Sesungguhnya kami ini patut Engkau hukum, terutama karena kami telah tidak setia kepadamu yang begitu baik dan mengasihi kami. Kami telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kami yang berdosa ini. Dengan pertolongan rahmat-Mu perbaruilah hidup kami. Melalui Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus kami memohon. Amin. Berita anugerah Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus tercermah. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Mu selam. Mari mempersiapkan hati mendengarkan firman. Kita berdoa. Ya Allah, firman-Mu adalah sumber kehidupan yang memampukan kami untuk terus berkarya dalam sukacita. Karena itu berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk mendengarkan, memahami dan menghidupi firman-Mu dalam hari-hari yang kami jalani. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 20. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku."
Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya kita selalu berada dalam penyertaan Tuhan, dalam keadaan yang baik-baik saja. Bapak Ibu, kalau kita bekerja, biasanya dalam dunia pekerjaan sudah tentu wajar apabila orang yang bekerja lebih lama itu akan mendapatkan upah yang lebih besar atau dia memiliki jabatan yang lebih tinggi. Jadi jika seseorang yang bekerja lebih lama, dia juga berprestasi atau dia punya jasa yang baik, yang benar, pasti dia akan mendapat penghargaan yang setimpal dibandingkan dengan mereka yang baru masuk bekerja. Yang baru 1-2 tahun ya masih tenaga kontrak, pasti beda. Nah, tapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, atau nggak usah sebaliknya, orang yang bekerja lebih lama yang sudah 10 tahun dia mendapatkan upah yang sama dengan orang yang bekerja hanya baru 1 tahun atau 2 tahun misalnya. Tentu bagi kita itu tidak wajar. Kita akan menyebut itu sebagai ketidakadilan. Wah, ini nggak adil, masa dia sudah bekerja lama tapi upahnya sama dengan orang yang masih baru bekerja. Nah, tapi hal seperti ini bisa kita lihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang kita baca tadi tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, kalau kita menggunakan prinsip ekonomi dan keadilan tadi bagi para pekerja, tentu kita akan melihat bahwa apa yang dialami pekerja-pekerja di kebun anggur yang datang pertama kali dari pagi, yang bekerja seharian, itu mereka menerima ketidakadilan karena mereka diupah sama dengan para pekerja yang baru datang terakhir, yang hanya bekerja 1 jam. 1 jam terakhir mereka datang pukul 5, biasanya jam kerja sampai pukul 6, lalu mereka dapat upah yang sama dengan orang yang bekerja dari pagi hari. Lalu kita bilang ini ketidakadilan, nggak adil seperti ini. Nah, pemikiran ini tentunya baik ketika kita merasa ini tidak adil. Kita berpikir tentang ketidakadilan dan ini membawa kita untuk terus memperjuangkan keadilan. Tapi tidak selalu demikian, karena terkadang keadilan yang kita suarakan atau ketidakadilan yang kita tentang itu bukan bersumber dari rasa keadilan dalam diri kita, tapi malah bersumber dari egosentrisme, dari kepentingan untuk memenangkan diri sendiri, untuk mendapat keuntungan diri sendiri. Nah, ini bisa kita lihat juga dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi.
Mari kita lihat sudut pandang para pekerja. Yang pertama kita lihat dulu yang datang terakhir, para pekerja yang datang terakhir. Mereka adalah orang-orang yang sudah menganggur seharian, yang tidak dapat pekerjaan dan tidak ada yang mengupah mereka sehingga mereka nganggur seharian. Makanya si tuan datang bertanya, kenapa kalian menganggur aja seharian? Nah bayangkan pada hari itu pukul 5 sore, sementara jam bekerja itu hanya sampai matahari terbenam, yaitu sekitar pukul 6 sore. Dari pagi mereka nggak dapat pekerjaan, dan mereka harus berpikir bagaimana mereka akan pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Sementara pasti mereka punya tanggungan, mereka punya istri, punya anak, punya keluarga yang harus mereka nafkahi hari itu. Biasanya pekerja harian seperti itu, dapat upah harian untuk menafkahi keseharian mereka sehari-hari. Nah dalam keadaan seperti itu yang mungkin sudah putus asa, kita mau makan apa hari ini, kita dapat apa hari ini, nggak ada. Datanglah si tuan tanah, si pemilik tanah itu lalu menawarkan pekerjaan kepada mereka tanpa menyebutkan upah. Nah dalam pikiran mereka mungkin mereka akan, ya udahlah nggak apa-apa kita bekerja walaupun cuma sebentar karena jam kerjanya sudah mau habis, pendek sekali 1 jam kira-kira. Atau ya nggak apa-apa, yang penting kita diupah juga walaupun hanya sedikit, nggak masalah. Mungkin mereka tidak mengharapkan banyak, apalagi mereka mengharapkan dapat uang saku tambahan, enggak. Karena waktu itu yang mereka pikirkan mungkin adalah bagaimana saya bisa hidup hari ini. Karena sepanjang hari mereka nggak dapat pekerjaan dan tidak ada yang mengupah mereka. Nah sore hari menjelang malam adalah waktu menerima upah, diurutin. Mulai dari yang datang terakhir dulu, nah mereka ini di bagian terakhir. Orang-orang yang sudah bekerja dari awal, dari pagi. Nah, ketika mereka mendengar bahwa orang-orang yang mulai bekerja jam 5 sore ini, yang datang terakhir ini mendapat upah 1 dinar. Wah, mereka berpikir, mereka berharap bahwa mungkin kita akan menerima lebih. Orang yang kerja 1 jam aja dapat 1 dinar, ya mungkin kita akan banyak dapatnya. Dikali aja mereka bekerja kira-kira 10 jam, dikali 1 dinar, wah 10 dinar, lumayan. Mungkin itu yang terpikirkan oleh mereka. Tapi apa yang mereka terima ternyata juga di luar ekspektasi mereka. Ekspektasi mereka adalah mendapatkan lebih, tetapi sama dengan yang datang terakhir, mereka dapat juga 1 dinar. Dan ini membuat mereka protes karena mereka merasa diperlakukan tidak adil. Mereka sudah bekerja seharian penuh dengan terik matahari, panas-panasan, mereka juga bekerja berat, tapi upah yang mereka terima sama dengan yang diterima oleh para pekerja yang hanya bekerja 1 jam. Tentu kalau kita bicara soal keadilan, maka protes para pekerja ini sah-sah saja. Mereka menerima ketidakadilan karena kok dibayarnya sama dengan mereka yang hanya bekerja sebentar. Tetapi yang dikatakan oleh pemilik kebun anggur itu kemudian adalah, saudara, aku tidak berlaku tidak adil. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah Bapak Ibu Saudara, para pekerja ini telah direkrut dari awal dengan perjanjian upah di awal. Perjanjiannya upah mereka 1 dinar sehari. Dan jika mereka profesional, mereka akan menghargai perjanjian itu. Oke, perjanjiannya adalah 1 dinar sehari. Tapi karena mereka iri hati melihat orang lain, loh kerjanya cuma sebentar, kok upahnya sama, mereka jadi pengen lebih. Mereka tidak terima kalau ada orang lain yang baru mulai bekerja, upahnya sama dengan mereka. Karena iri hati, mereka lalu menuntut keadilan dari pemilik lahan itu. Nah kembali lagi, keadilan di sini yang disuarakan bukan karena rasa keadilan mereka, tapi karena mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka memikirkan keuntungan mereka iri hati terhadap orang lain. Tidak salah memang menuntut keadilan, tetapi kalau tuntutan itu datang dari egosentrisme dan rasa iri hati, maka itu bukan keadilan. Itu adalah iri hati. Dari mana kita tahu mereka iri hati? Itu terlihat dari perkataan pemilik lahan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Dan juga perkataan para pekerja itu sendiri. Mereka bilang di situ,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Mereka merasa sudah bekerja berat, mereka yang berjasa, mereka bekerja sudah lama, terik matahari, panas-panasan. Tapi mereka yang datang, baru 1 jam mereka bekerja, disamakan dengan kami. Tentu selain iri hati, di sini juga ada merasa diri mereka lebih utama. Merasa diri mereka lebih baik di sini. Sehingga ketika ada orang lain yang menerima upah sama dengan mereka, mereka iri hati. Bagi mereka tidak pantas menyamakan orang-orang yang bekerja hanya 1 jam itu dengan mereka yang sudah bekerja lebih berat dan lebih susah. Mereka iri karena para pekerja yang baru datang ini menerima upah yang sama dengan mereka. Namun saudara, kalau kita melihat juga sikap pemilik lahan tadi, tentu kita bisa bilang ia tidak profesional. Karena ia menyamaratakan upah untuk semua pekerja. Di ayat 15 kita bisa melihat bahwa ia berbuat suka hati dengan uang yang dimilikinya. Saya mau bayar berapapun terserah, uang saya gitu kan, dia bilang kira-kira kayak gitu. Dan dia tidak profesional di sini. Tapi perumpamaan Yesus ini tidak mau bicara soal profesionalitas dunia kerja. Jadi jangan menggunakan perumpamaan ini ketika kita mulai masuk bekerja gitu, dipanggil interview, Anda mau digaji berapa? Oh, saya mau digaji sama dengan manajer. Ya nggak bisa kayak gitu. Karena perumpamaan Yesus, orang yang masuk duluan sama masuk belakangan upahnya sama. Enggak. Yesus tidak bicara soal profesionalitas dunia kerja. Yesus mau bicara soal kemurahhatian Allah kepada seluruh ciptaannya tanpa pandang bulu. Dan inilah cara Yesus menyampaikan pengajarannya, yaitu melalui perumpamaan, melalui apa yang mereka kenal. Kehidupan para pekerja di kebun anggur itu dikenal oleh masyarakat Yahudi. Tapi Yesus mau menyampaikan bahwa Allah itu murah hati kepada seluruh ciptaannya. Tidak melihat siapa dia, tidak pandang bulu. Di lain pihak, Yesus juga mau menunjukkan bahwa ada orang-orang yang merasa diri lebih baik, lebih giat bekerja, lebih utama daripada yang lain, dan menganggap orang lain itu tidak layak menerima anugerah yang sama dengan mereka. Mereka menuntut keadilan bukan karena rasa keadilan, melainkan karena iri hati dengan orang lain, karena egosentrisme. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita pun terkadang demikian? Kita menuntut keadilan berdasarkan iri hati dan egosentrisme. Kita nggak senang lihat orang lebih baik daripada kita, padahal dia dulunya begini, padahal dulunya dia begitu. Sementara kita yang baik-baik saja dari awal, kita yang saleh-saleh saja, kita merasa paling Kristen, paling saleh, paling beragama, sehingga tidak terima ketika kita melihat orang lain juga menerima kasih Allah itu. Bahkan ada orang-orang yang dianggap paling berdosa sekalipun. Kita merasa paling aktif melayani di gereja, bahwa nggak ada orang lain tidak seberjasa kita atau berkomitmen kita dalam melayani. Kita tidak melayani dengan sukacita, tapi dengan iri hati kalau itu yang kita lakukan. Mungkin ada yang tidak terima jika seorang yang baru dibaptis, kemudian dia dipercaya untuk menjadi panitia hari besar gerejawi misalnya. Oh, dia kan baru percaya, dia kan baru masuk Kristen, dia baru dibaptis. Atau merasa bahwa seorang janda atau duda cerai tidak layak ngajar sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu. Oh, kok dia jadi guru sekolah minggu? Nggak bisa, nggak boleh. Ya, itu berdosa. Atau merasa bahwa seorang yang mantan narapidana kemudian diteguhkan menjadi penatua. Oh, kenapa dia jadi penatua? Dia kan dulu pernah masuk penjara dan lain-lain. Kita merasa bahwa mereka tidak layak menerima pengampunan. Kita merasa bahwa mereka tidak layak menerima penghargaan karena mereka dulu orang berdosa. Sementara kita ini dari awal kita sudah melayani dengan rajin, dengan tekun, kita nggak aneh-aneh, kita saleh dan lain-lain. Kita
merasa orang lain tidak layak menerima penghargaan yang sama seperti kita karena mereka baru mengenal Tuhan misalnya, atau karena mereka dulu pernah berdosa. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang tidak berdosa di dunia ini? Tapi kasih Allah, kemurah hatian Allah itulah yang kemudian dianugerahkan kepada semua orang berdosa dan semua dilayakkan. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tapi bagaimana kita bisa bekerja dengan sukacita jika hati kita diliputi iri? Kita dipenuhi keinginan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Gimana kita bisa bekerja dengan sukacita kalau kita cemburu dan tidak suka jika ada orang lain dihargai? Padahal kita merasa diri kita jauh lebih berkompeten, saya jauh lebih saleh. Saudara, kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Jika kita merasa diri lebih benar, lebih berjasa, atau lebih saleh daripada orang lain, maka tidak akan ada sukacita di dalam hati kita ketika kita bekerja untuk Tuhan. Sukacita justru akan kita rasakan ketika kita mau bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan kepada orang-orang yang juga melayani bersama dengan kita. Kita patut bersyukur ketika ada orang yang mengenal Tuhan dan menerima anugerah yang sama. Kita patut bersyukur ketika ada orang-orang yang bertobat dari kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu dan sekarang mau berkomitmen untuk melayani. Dan karena itulah kita bisa bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Kita harus menyadari bahwa Allah begitu murah hati kepada siapapun, dan marilah kita melayani Dia dengan sukacita. Jika Allah saja mau bermurah hati untuk memberi anugerah, mengapa kita iri hati? Karena kita menerima anugerah yang sama itu dengan orang lain. Marilah belajar untuk bersyukur bersama dengan rekan sekerja kita dan terus melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Bersama dengan umat percaya dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita bersama-sama mengingat pada pengakuan baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia dan rahmat-Mu yang memelihara kami. Sampai hari ini kami boleh menerima kasih dan rahmat-Mu dan terus merasakan anugerah-Mu dalam keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami.
Namun di tengah keadaan ini juga kami mau bergumul bersama dengan saudara kami, rekan kami, sahabat kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang dalam pemulihan, dalam perawatan, terkhusus bagi mereka juga yang terinfeksi COVID-19. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, kemampuan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan sukacita sekalipun dalam keadaan yang lemah. Karena kami percaya Engkau terus menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa juga bagi rekan-rekan kami, saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, yang mengalami duka akibat ditinggalkan keluarga terkasih, orang terdekat, mereka yang mengalami hal-hal buruk lainnya, mereka yang harus kehilangan pekerjaannya, mereka yang berkonflik dengan keluarganya, dengan rekan dan sesamanya, mereka yang putus asa, mereka yang mengalami gangguan dalam kehidupannya, mereka yang terus bergumul dengan keadaan diri mereka, dengan penerimaan diri mereka. Tuhan sertailah. Kami percayakan mereka dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yang merangkul mereka dan menguatkan mereka menjalani semua pergumulan ini. Kami mendoakan mereka yang juga bergumul akibat pandemi ini. Mereka yang terdampak secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis. Tuhan kiranya mau menolong mereka. Dengan rahmat-Mu yang Kau salurkan melalui kami anak-anak-Mu, hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyalurkan rahmat Allah itu kepada semua orang. Tuhan tolonglah kami sebagai gereja untuk terus berkarya di tengah dunia ini, bahkan di tengah ketidakpastian kondisi pandemi ini. Kami berdoa bagi pelayanan kami dengan semua pergumulan kami, karya kami yang kami lakukan, sekalipun kami lakukan tidak secara langsung, tapi melalui media-media virtual. Tuhan sertailah agar kami dapat terus berkomitmen untuk menyatakan kasih Allah itu sekalipun terbatas oleh berbagai kondisi. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua persiapan yang akan kami lakukan ketika kami pada saatnya nanti akan kembali beribadah di gedung gereja. Namun pada saat ini Tuhan, kami terus ingin memperjuangkan kehidupan. Kami mau terus memperjuangkan yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengutus kami untuk berbagi hidup dengan sesama kami. Persiapkanlah kami sebagai majelis jemaat, sebagai badan pelayanan, sebagai anggota jemaat, bahkan sebagai simpatisan yang terlibat dalam karya kami di tengah jemaat ini, untuk mempersiapkan diri kami terhadap segala keadaan, bahkan segala perubahan yang terjadi, yang membuat kami sulit untuk menatap jauh ke depan. Tapi biarlah kami dapat merefleksikan diri kami, merefleksikan keberadaan kami di tengah dunia ini, untuk bisa secara kreatif kami terus melayani dan menghadirkan karya Tuhan di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia yang juga berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama dalam kondisi krisis ini. Mampukanlah kami untuk terus berbagi kasih Allah dalam segala karya kami. Kami mendoakan semua pergumulan hidup kami, baik buruk yang kami alami, sukacita dan dukacita, kebahagiaan dan penderitaan. Semuanya kami jalani dengan syukur kepada Tuhan, karena dengan itu kami dapat hidup dengan terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Dan karena itu kami menaikkan doa kami menaikkan syukur kami kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer, melalui rekening BCA. Sedangkan untuk persembahan pembangunan
Bapak Ibu bisa melakukan transfer melalui rekening Bank Mandiri. Selain itu, Bapak Ibu bisa juga memberikan persembahan untuk kas gereja melalui QR Code. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya di dalam amplop tertutup di dalam kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi kantor gereja untuk mengambil persembahan Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu dalam amplop tertutup. Mari menaikkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, sebab firman Tuhan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 10. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur kami ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan kasih bagi sesama kami. Terimalah juga persembahan seluruh hidup kami dan hiduplah dalam kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Demi kemuliaan nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah mulus berjalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya punya
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang bekerja baginya dengan sukacita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya akan selalu ada uang di saku kita, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tangan kita untuk kita kerjakan. Kiranya sinar mentari selalu menerobos jendela kita, menghangatkan seisi rumah kita, dan tetes hujan membasahi atap rumah kita. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggam kita, dan tangan seorang asing yang kita genggam. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih kita hari ini sampai selama-lamanya.